para penghuni planet bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Sim Abdi di channel kebanggaan Anda, Bablos TV. By the way, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Sim Abdi pun di sini dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini Sim Abdi merangkum sebuah film yang sangat keren guys. Karena film ini dibintangi oleh aktor laga papan atas yaitu Donnie Yen, atau lebih terkenalnya dengan sebutan Ip Man. Dan film ini berjudul Kung Fu Jungle. Oke, daripada kebanyakan ngebacot, yuk langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kamu tak ketinggalan film-film keren lainnya. Ayo dukung channel ini hingga mencapai 1 juta subscriber. Subscribe itu gratis loh bro. Di awal film diperlihatkannya sebuah markas besar polisi dan tertuju kepada seorang pria yang bernama Ahomo yang diperankan oleh Donnie Yen, atau lebih terkenalnya disebut Ip Man. Dia tengah membuat laporan bahwa dirinya telah membunuh seseorang tanpa sengaja. Dan film Kung Fu Jungle pun dimulai. 3 tahun kemudian, lalu adegan berpindah pada sekelompok polisi yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Luk Yum Sum. Dia sedang melakukan olah TKP karena telah terjadi kasus kecelakaan di jalan dengan motif pembunuhan. Yang korbannya itu dihabisi dengan tangan kosong alias dibunuh dengan cara menggunakan pukulan. Lalu dari TKP tersebut ditemukan sebuah burung walet yang terbuat dari besi seperti menyerupai senjata ninja. Kita beralih di tempat lain, tepatnya di penjara Stanley. Di sini kita diperlihatkan Ip Man yang sedang memijit teman sepenjaranya. Lalu Ip Man dan temannya diusir ketika kedatangan para tahanan lain yang terlihat lebih berkuasa. Dan tanpa sengaja Ip Man mendengar kasus pembunuhan kemarin disiarkan di televisi dengan korban yang bernama Sakyan. Dan kasus ini ditangani oleh Inspektur Luke. Ip Man yang mengetahui jika korbannya itu seorang ahli kungfu, lalu dia meminta ke salah satu sipir penjara jika dia ingin menemui Inspektur Luke dengan tujuan untuk memecahkan kasus pembunuhan tersebut. Namun sipir itu tidak menanggapinya guys. Kemudian tanpa basa-basi, Ip Man pun langsung menghajar para tahanan lain dengan harapan aksinya itu mendapatkan perhatian dari inspektur. Dan terjadilah pertarungan sengit guys. Tak lama kemudian datanglah Inspektur Luke menemui Ip Man. Lalu Ip Man menceritakan jika pria yang tewas dibunuh kemarin
itu merupakan juara tinju, dan Ip Man pernah bertarung dengannya. Ip Man menjelaskan karakter pembunuh ini ingin membuktikan jika dia adalah petarung semua jenis kungfu. Jika dia niat ingin membunuh, maka dia akan menggunakan senapan. Dan Ip Man menawarkan diri jika dia bisa menangkapnya, dengan syarat dia harus dibebaskan. Namun Inspektur Luke tak memperdulikan permintaannya itu, karena Luke merasa dia mampu menangani kasus ini. Karena dirasa Ip Man itu mengarang cerita, sebelum Luke pergi, Ip Man menyebutkan 7 nama yang akan dibunuh selanjutnya. Namun Inspektur Luke tak memperdulikan semua perkataan Ip Man. Kita beralih di sebuah gedung pameran seni. Terlihat ada seorang pria yang bernama Tam King Yu tengah mengerjakan seni pahatnya. Dan tiba-tiba muncullah seorang pria misterius yang memperkenalkan dirinya bernama Fung Yusao. Lantas ia mengajak Tam untuk bertarung sampai mati, karena Fung ingin mengalahkan gelarnya sebagai ahli tendangan. Dan pertarungan pun terjadi, guys. Akhirnya Fung pun berhasil menghabisi nyawa Tam, dan dia meninggalkan jejaknya dengan menancapkan benda yang mirip dengan kasus yang pertama. Tak lama kemudian berita kematian Tam pun diketahui oleh Luke, dan dia terus terbayang dengan omongannya Ip Man. Jika salah satu 7 nama yang disebut ada nama korban itu. Ketika Luke menemui Ip Man pun menjelaskan jika tak ingin korban terus bertambah, maka Ip Man sekali lagi meminta agar Luke membebaskannya. Dan akhirnya Ip Man pun bebas dengan bersyarat. Ketika Luke menanyakan tentang siapa lagi yang akan menjadi target pembunuhan selanjutnya, Ip Man menjelaskan urutannya melalui ungkapan kungfu, mulai dari ahli tinju, tendangan, gulat, ahli senjata, dan tenaga dalam. Lalu Ip Man mengajak Luke untuk menemui Wong Chin, seorang pria ahli gulat. Namun di waktu yang sama, sebelum Ip Man dan Luke sampai ke tujuan, Fung sudah lebih dulu membunuh Wong Chin. Sesampainya Ip Man di TKP, di mayat Wong Chin terdapat beberapa luka lebam. Dan dengan bayangan di penglihatan Ip Man, terlihat bagaimana proses terbunuhnya Wong Chin. Ketika Ip Man masih berduka atas kematian temannya, di sana Fung terlihat berada di gedung sebelah. Kemudian Ip Man berlari mengejarnya, namun Fung berhasil loncat ke gedung sebelah yang tak bisa diikuti oleh Ip Man. Keesokan harinya, untuk melepaskan rindunya, Ip Man pun pergi ke Posan untuk menemui kekasihnya yang bernama Xin Ying. Lalu mereka berdua pun bertemu di pasar, dan Ip Man pun mendapatkan tamparan saat datang. Di saat malam tiba, Ip Man terkejut ketika menemukan ada senjata khas pembunuh itu.
Lalu Ip Man menanyakan benda itu berasal dari mana. Sin Ying pun menjelaskan kepada Ip Man jika beberapa bulan yang lalu ada seorang pria berumur 30 tahunan berjalan dengan pincang dan memberikan benda itu untuk diserahkan kepada Ip Man. Kemudian Ip Man memberitahukan Sin Ying bahwa dia sekarang tengah bekerja untuk kepolisian dan sedang menangani kasus pembunuhan yang korbannya ahli kungfu dan ada hubungannya dengan benda itu. Keesokan harinya, Ip Man diajak untuk menemui ahli sejarah dan menanyakan asal-usul benda tersebut. Dan si ahli sejarah pun mengatakan bahwa benda itu bernama walet atap yang merupakan peninggalan dinasti Qing. Dahulu ahli kungfu bertarung di Beijing, maka yang kalah akan diberi benda itu. Lalu Sin Ying mengatakan jika benda itu berhubungan dengan pembunuhan berantai pada ahli kungfu. Dan pelakunya ini berkaki pincang dan selalu meninggalkan walet atap itu di tempat kejadian. Namun ketika Ip Man pamit pergi, pria tua ini memberikan informasi jika dulu dia pernah bertarung dengan pria pincang itu. Lalu pria tua ini memberitahu tempat tinggalnya Pung di daerah pesisir sungai Sui Guai. Singkat cerita, Ip Man dan beberapa anggota kepolisian pergi ke tempat di mana tersangka berada. Namun tempat itu sudah lama tak ditempati lagi. Lalu pemilik tempat itu menceritakan tentang keseharian Pung. Jika dia hanyalah seorang pengangguran yang setiap harinya hanya berlatih kungfu dan tanpa ada kegiatan lainnya. Hingga suatu hari dia mengusap wajahnya dengan garam laut yang kasar hingga berdarah. Ia melakukan itu agar kulitnya kebal terhadap pukulan saat berkelahi. Kemudian mereka menemukan tulisan di dinding jika motif pembunuhan yang dilakukan Fung didasari keinginan besarnya untuk menjadi ahli kungfu nomor 1 yang tak terkalahkan. Suatu hari ketika Ip Man datang menemui temannya si ahli pedang yang sekarang menjadi tukang mie tek-tek, si ahli pedang mengatakan jika sekolah pedangnya yang didirikan telah diganti oleh seorang aktor laga bernama Hung Yin. Dan di waktu yang sama di tempat lain, Hung Yin tengah syuting melakukan adegannya. Tiba-tiba datanglah Fung menantangnya dan melukai salah satu kru film di tempat itu. Hingga akhirnya mereka berdua pun bertarung menggunakan pedang dan pertarungan sengit pun terjadi, guys. Lalu di tengah perkelahiannya, mereka pun mengganti senjata. Hung menggunakan tongkat besi dan Fung hanya menggunakan karter saja. Dan akhirnya Hung Yin tewas terkena sabetan karter di lehernya. Dan lagi-lagi Luke dan temannya terlambat ke tempat kejadian dan menemukan Hung Yin yang sudah menjadi mayat dengan 14 sabetan karter di seluruh tubuhnya. Saat di perjalanan, Luke menerima telepon dari atasannya. Jika dia tidak bisa menyelesaikan kasus ini dengan cepat, maka Luke akan dipindahkan dan Ip Man akan kembali lagi ke penjara. Ketika mereka sudah sampai ke kantor polisi, salah satu di antara mereka menerima telepon yang mengaku dirinya adalah Fung. Lalu Fung mengancam Ip Man jika dia tidak menghentikan aksinya, dapat dipastikan dia akan membunuh kekasihnya yang bernama Sin Yin itu. Karena teleponnya disadap oleh para polisi,
Akhirnya mereka berhasil melacak keberadaan Fung. Namun saat digerebek, Fung sudah kabur dan hanya meninggalkan handphonenya saja. Di sisi lain, karena istri Fung mengidap penyakit kanker stadium akhir, Fung memilih mengakhiri hidup istrinya dengan cara mencekik lehernya hingga tewas. Keesokan paginya, akhirnya polisi pun menemukan tempat tinggal baru Fung dan istrinya. Namun ketika disergap, tempat itu telah kosong dan hanya terdapat tanda nisan istrinya yang telah meninggal baru-baru ini. Berbekal dari data istrinya Fung, jika lusa adalah hari ulang tahun istrinya, para polisi ini berspekulasi bahwa Fung akan datang lagi ke rumahnya, sehingga mereka pun memasang kamera di setiap sudut rumah itu dan menyiapkan beberapa tim untuk menyergap kedatangan Fung sejauh 1 kilometer dari rumahnya. Kemudian saat yang dinanti pun tiba. Fung datang dengan menggunakan perahu. Namun Fung menyadari jika dia tengah diawasi oleh polisi. Alhasil Fung bersembunyi dan pergi dari perahunya. Di waktu yang sama, ketika para polisi itu fokus terhadap penangkapan Fung, Luke mendapatkan telepon jika Ip Man adalah komplotannya Fung. Dan data itu didapat setelah rekaman CCTV penjara menangkap video Fung tengah berkomunikasi dengan Ip Man. Mengetahui hal itu, Luke langsung menodongkan pistolnya ke Ip Man saat itu juga. Namun karena Shin Ying yang tertangkap kamera saat pergi menangkap Fung, dengan terpaksa Ip Man pun bertindak melawan para polisi untuk kabur. Namun di luar, Ip Man pun mendapat serangan dari para polisi lainnya. Sehingga di waktu yang sama di tempat berbeda, mereka pun saling berkelahi satu sama lain. Dan pertarungan sengit pun terjadi, guys. 你唔使知傷害我士氣，你师兄才会变得更强。Namun akhirnya Fung berhasil melumpuhkan Shin Ying dengan golok yang dipakainya. Lalu dia pun kabur, guys. Ketika Ip Man masuk, di luar masih terlihat bayangan Fung. Tanpa berpikir panjang, Ip Man pun langsung mengejarnya hingga memecahkan abu mendiang istrinya Fung. Dan pertarungan pun terjadi, guys. Namun Fung berhasil kabur menggunakan perahu. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara polisi dan Fung. Kemudian karena Fung sudah terkepung, dia memilih menabrakkan perahunya itu. Alhasil, Fung pun berhasil kabur entah lewat mana, guys. Ketika para polisi melakukan evakuasi korban, terdengar Ip Man melalui HT-nya menjelaskan bahwa pembicaraannya dia dengan Fung ketika ia datang ke penjara dan Fung menantangnya bertarung. Apabila tak dituruti, Fung berjanji akan membunuh kekasihnya yang bernama Shin Ying itu. Lalu Ip Man pun memilih kabur untuk membereskan Fung sendirian. Tak lama kemudian, datanglah atasannya Luke dan menghentikan Inspektur Luke dari kasus ini, lalu diganti oleh tim lainnya. Kita beralih ke Luke dan Ip Man di tempat berbeda,
namun satu tujuan, yaitu mencari target pembunuhan Fung selanjutnya. Ketika Luke pergi ke rumah Fung, dia menemukan nama terakhir yang akan dibunuh yang bernama Xiao Hablin. Tetapi Fung sudah lebih dulu berada di rumah targetnya dan mencari tahu jika targetnya bekerja sebagai sopir truk dan mencatat plat mobilnya. Namun ketika Fung menghentikan mobil yang dimaksud, yang keluar dari mobil malah Ip Man. Sebelum mereka bertarung, Fung menantang Ip Man bertarung sampai mati guys. Dan pertarungan epik pun terjadi di tengah jalan guys. Di tengah perkelahian, mereka hampir tertabrak truk yang membawa bambu, yang mengakibatkan bambu tersebut berhamburan di jalan guys. Lalu mereka mengambil bambu itu sebagai senjata masing-masing, dan pertarungan pun berlanjut. Saat Ip Man mengeluarkan seluruh keahliannya, akhirnya Fung pun mengaku kalah. Namun tiba-tiba Fung menyerang lagi yang membuat Ip Man terseret truk hingga tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian datanglah Luke menodongkan pistolnya ke arah Fung dan memintanya menyerahkan diri. Namun Fung melawan hingga ia pun ditembak beberapa kali hingga akhirnya dia tewas guys. Tiga bulan kemudian diperlihatkannya Ip Man yang kembali masuk ke dalam penjara. Setelah kasus pembunuhan itu terjadi, karena perilaku Ip Man semakin baik, akhirnya dia pun mendapatkan remisi. Jika hari itu juga dia pun bebas dari masa tahanannya. Dan setelah itu Ip Man pun kembali lagi menjadi pelatih di perguruan ayahnya Xin Ying, dan mereka pun hidup damai beserta para murid-muridnya guys. Film pun selesai dan tamat. Gimana filmnya guys? Seru kan? Itulah tadi alur cerita dari film Kung Fu Jungle. Semoga dapat menghibur kalian ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Gejrot.